Hai semua, di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana mengikuti secara online program tax amnesty atau yang sekarang kita kenal dengan program pengungkapan sukarela atau disingkat PPS. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama kali Anda login ke DJP online, kemudian Anda ke layanan, pilih program pengungkapan sukarela. Ini tidak usah diaktifasi fiturnya, otomatis sudah ada. Anda tinggal klik, kemudian akan masuk ke halaman seperti ini, ya, arsip pencabutan, buat laporan, draft, bantuan dan sebagainya. Klik klik buat laporan. Nah, dibuat laporan nanti akan ada pilihan kebijakan 1, kebijakan 2. Kebijakan 1 ini untuk mengungkap harta per 31 Desember 2015 khusus untuk wajib pajak perorangan yang pernah mengikuti tax amnesty tahun 2016. Kalau Anda belum pernah ikut tax amnesty, ya nggak bisa. Ini khusus untuk yang bisa ikut saja. Kebetulan saya kemarin ikut. Kalau misalkan yang belum pernah ikut, saya tidak tahu tampilannya seperti apa. Ya, kalau bisa tampilannya seperti ini. Sekali lagi ingat ya, kalau Anda belum pernah ikut tax amnesty, Anda tidak bisa melakukan hal yang saya lakukan ini. Isi pemberitahuan ke 1, kemudian dia akan media pengirimannya dia akan minta ke email atau ke nomor handphone. Kita klik kirim permintaan, ya. Nanti akan dikirim suatu file PDF. File PDF itu di komputer Anda kalau belum ada Adobe Reader, Anda download dulu. Kalau sudah ada Adobe Reader, ya, file yang dia kirim, Anda klik kanan, open with, Adobe buka dengan ini. Jadi file yang dikirim oleh pajak yang dari browser tersebut tidak bisa di double klik, hanya bisa di save dulu, atau Anda di download, terus Anda klik kanan, pilih open with, ya, atau double klik ini Adobe Reader. Kalau Anda tidak melakukan itu, file Excel-nya akan error. File PDF-nya akan error. Ya, jadi ingat ya, filenya mesti di double klik kalau di MacBook, kemudian open with, kalau yang di Windows klik kanan, seperti itu. Nah, kalau sudah, filenya akan bentuknya seperti ini, satu lembar, tidak repot-repot. Ada yang merah, ada yang kuning, ya. Kuning itu berarti dia otomatis, kalau merah itu kita mesti isi. Nanti akan muncul NPWP sama nama Anda, gitu ya. Nah, misalkan saya mengisi nih di tahun perolehan, Bapak Ibu. Pertama yang diisi itu nama harta. Nama harta ini drop down. Jadi kalau Anda klik ya, jadi akan muncul seperti ini. Jadi misalkan saya pilih uang tunai. Uang tunai nanti nomornya akan muncul otomatis. Tahun perolehan kalau kebijakan 1 itu hanya bisa diinput sebelum 2015. Jadi 2015 dan sebelumnya. Kalau kamu input 2017, 18, 19, 20 dia akan error. Kemudian lokasinya di Indonesia, alamatnya sesuai KTP ya, KTP Anda, atas namanya siapa, Anda bisa masukkan nomor NPWP, NIK atau Tax Identification Number Anda, kemudian jenis dokumen karena tunai, saya tulis tunai, nomornya nggak ada, keterangannya uang tunai, nilainya 1 juta rupiah dalam bentuk IDR. Nah, IDR ini juga kalau Bapak Ibu klik, dia akan muncul berbagai mata uang, dan kalau misalnya Anda klik SGD atau USD, kursnya akan menyesuaikan sendiri. Ya. Ini anggap saja saya punya uang tunai yang belum saya declare di tahun 2015. 1 juta rupiah. Oke. Nah, di sebelah kanannya itu ada sambungannya lagi, ada nilai hutang, nilai harta bersih. Kalau misalkan harta ini Anda beli dengan cara berhutang, maka hutangnya dimasukkan. Nah, kemudian nilai harta bersihnya karena hutangnya nggak ada 1 juta rupiah. Di sini ada 3 pilihan, Bapak Ibu. Harus diisi 3-tiganya. Pilihan pertama, uang 1 juta ini mau saya reinvestasi ke SBN atau ke SDA. Ya. Tapi ini harus yang diatur pemerintah. Saya enggak, saya mau konsumsi, saya pilih nol. Non investasi 1 juta. Ya, artinya ini 1 juta yang saya declare ini mau saya konsumsi. Kemudian deklarasi luar negeri ini adalah kalau misalkan 1 juta rupiah ini ada di luar negeri. Apakah di Singapura, di Hong Kong, di Thailand, di Amerika Serikat, British Virgin Island, dan sebagainya. Kalau misalkan saya isi 1 juta begini, berarti semuanya ada di Indonesia. Tapi kalau misalkan saya isinya 1 juta di sini, berarti semuanya ada di luar negeri. Gitu ya. Nah, kalau sudah, kita bisa tambah.
tambah itu di bagian bawah ini kita klik tambah, nanti akan muncul baris kedua. Baru kita pilih lagi tabungan dan seterusnya, gitu ya. Nah, contoh saya pilih reksadana tahun 2015. Jadi ingat ya, ini harta yang ada per Desember 2015 dan belum ada declare. Plus sudah pernah ikut tax amnesty. Kalau belum pernah ikut, ini nggak bisa diisi. Sama Jakarta ini NIK-nya berapa, kemudian jenis dokumennya surat konfirmasi, nomornya 12345, reksadana Panin. Nah, misalkan saya punya Panin dana USD $1.000 waktu itu. $1.000, tapi ingat ya, kita pakai posisi per Desember 2015. $1.000, kemudian otomatis kursnya pakai USD 13.640. Nah, kemudian dia langsung kursnya otomatis menyesuaikan. Nah, 13.640 ini misalkan saya mau investasikan ke surat utang negara yang terbit secara khusus atau ke sektor SDA seperti itu. Nah, itu saya isi di sini, ini 0, ini 0. Ya. Dia kalau merah harus diinput 0 ya, karena kalau merah dia nanti akan error tampilannya kalau nggak diinput. Oke. Nah, kemudian saya tambah lagi, misalkan saya punya tanah dan bangunan. Tanah dan bangunannya diperoleh tahun 2014 ya, atas nama istri. Jadi tax amnesty itu nggak mesti atas nama sendiri. Kalau atas nama keluarga itu masih bisa. Kita declare saja di sini. NIK-nya berapa, jenis dokumennya misalnya PPJB, nomor dokumennya ini, keterangannya saya KPR di Bank Panin. Nah, kalau Anda tulis KPR di Bank Panin, maka di bagian hutangnya itu Anda harus lanjutin. Misalkan rumah ini nilainya 3 miliar di Desember 2015. Oke. Kemudian saya KPR di Bank Panin, saya input 3 miliar. Ya, kenyataannya kan lebih ya, kalau kita hitung bunga sama pokoknya kan lebih dari 3. Nah, di sini dia akan merah. Kenapa merah? Karena di dalam perhitungan pajak ya, itu yang hutang itu cuma maksimal bisa input 50% dari nilai harta. Jadi kalau misalnya nilai harta saya 3M, hutangnya saya cuma bisa input 1,5 M, walaupun pada kenyataannya hutangnya saya lebih dari itu. Ya, jadi kalau misalkan harta yang belum Anda ungkap, itu Anda peroleh dari pinjaman, maka nilai pinjaman yang bisa menjadi pengurang itu hanya maksimal 50% dari nilai hartanya. Sehingga Anda hanya bisa input 1,5 miliar di sini. Nah, kalau misalkan saya ganti inputnya jadi 1,5 miliar, maka error ini akan hilang. Muncul seperti ini. Nah, karena ini rumah, ya saya nggak jual juga rumah tempat tinggal misalnya ya. Bukan di luar negeri juga, dan saya tidak reinvestasikan. Nah, karena saya tulis ada hutang, kan saya beli dari hutang. Hutang itu harus diperjelas di sini. Hutang dari mana? Ada hutang dari lembaga jasa keuangan, kartu kredit, hutang afiliasi, hutang lainnya. Nah, hutangnya sama lembaga Indonesia, misalnya Bank Panin. Tahun pinjamnya 2014, nilai pokoknya 3 miliar. Ini cabangnya di mana, nama pemberi hutangnya siapa, katakan nomornya ini, dokumen pendukungnya, surat perjanjian jual beli, misalnya agunannya ya rumah itu sendiri, keterangan rumah tempat tinggal. Jadi kita mesti isi supaya matching. Boleh nggak Pak, nilainya sini 1,5, ini 3? Ya boleh, nggak ada masalah. Cuma pengurang di sini hanya boleh setengah daripada nilai aset. Kalau hutang di sini nggak apa-apa. Nanti di SPT Anda juga harus sama ya, jangan sampai di sini ada SPT Anda nggak ada. Nah, kemudian saya tambah lagi misalnya deposito. Tadi kan semua harta saya yang dalam negeri. Ini katakan saya punya harta di luar negeri dalam bentuk deposito, saya taruh di Singapura, di Orchard Road misalnya, atas nama saya, nomor ini, sertifikatnya sekian, depositonya rollover, misalnya di Bank ABC. Kita keterangan bebas, kita bisa input. Nah, kalau seperti ini, kalau ada di luar negeri, ya Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, nilai hartanya misalnya saya punya 1 juta SIM dollar. 9,7 M, misalkan ya. Nah, di bagian ujung ini nanti akan seperti ini. Ini kan 9,7 M. Saya komit misalnya 5 M-nya saya mau bawa pulang ke Indonesia, 4,7-nya saya mau stay di luar negeri. Ya, jadi saya tulis ini 5 M. Ini harus input 0 ya. Kalau dia merah begini, nanti Anda nggak bisa lanjut. Kemudian deklarasi luar negerinya 4,7 miliar. Artinya yang ini saya tetap di luar negeri dan tidak ada yang mau saya konsumsikan, gitu. Karena ini kebetulan ada di luar negeri ya, jadi pilihannya cuma deklarasi atau investasi.
Atau kalau misalkan Anda mau konsumsi, ya deklarasi semuanya di situ. Kalau mau dikonsumsi boleh nggak? Nggak ada masalah, karena kita sudah bayar tarif yang lebih mahal. Ya. Nah, kalau sudah selesai semua Bapak Ibu, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita nggak usah ngitung lagi karena dia sudah rekap. Ya. Selanjutnya di bagian atas yang tulisan selanjutnya ini kita klik. Kalau kita klik selanjutnya, maka nanti akan muncul satu lembar seperti ini. Yang saya perbesar ada dua bagian Bapak Ibu. Di bagian atas adalah data diri kita. Nama, NIK, NPWP, tempat tinggal, paspor, segala macam. Gitu ya. Nah, kemudian bagian bawah ini adalah yang tadi kita isi. Jadi nilai harta yang kita ungkap ya tadi 12,7 M. 12,7 M ini saya sebagian ada hutang 1,5 M. Sehingga harta bersihnya 11,25. Nah, 11,25 ini kan ada yang saya declare di dalam negeri, ya, nilai dalam wilayah NKRI, atau ada yang di luar, direpatriasi gitu ya. Nah, kalau yang di dalam negeri, dan saya janji mau reinvestasikan, yang deposito tadi, kalau kita kembali lagi ke sini, ya. Nah, depositonya kan tadi 9,7 M. Saya janji 5 M saya mau reinvestasi ke Indonesia. Reinvestasi di tax amnesty lebih lama ya Bapak Ibu, kalau nggak salah 5 tahun. Beda sama dividen 3 tahun, ini bisa 5 tahun. Nah, ini 5M. Kemudian yang tidak direinvestasikan 1,1 M. Yang tetap di luar wilayah NKRI 4,7 M. Jadi dia bedah seperti itu. Ya, seperti ini. Kemudian dihitung, dari sini ada hitung-hitungannya. Yang kalau di luar negeri, kalau yang direinvestasikan kena 6%, ini yang kebijakan 1 ya, 300 juta. Yang tidak diinvestasikan kena 8%, 120 juta. Yang di luar negeri yang tidak dialihkan kena 11%, 500 juta. Nah, dijumlahkan tiganya seperti ini 939 juta. Nah, jadi dengan ini kita mesti bayar pajak sebesar angka ini. Kemudian di bawah ada surat-surat pernyataan. Dengan ini saya menyatakan bla bla bla. Dengan ini saya menyatakan kesanggupan. Ya. Jadi Anda harus centang gitu. Nah, setelah Anda centang, nanti di bagian bawahnya itu ada bukti pembayaran pajak final. Itu kalau misalkan Anda pakai konsultan, Anda sudah datang, Anda bayar. Baru Anda datang, Anda lampirkan. Ya. Tapi kalau misalnya Anda online, ini nggak usah dicentang, karena nanti kita akan dibantu ke proses pembayaran secara online, Bapak Ibu. Nah, tanggal ini diisi ya Bapak Ibu, isi pada saat tanggal Anda lakukan. Nanti Anda akan dapat email seperti ini, ya, email kode verifikasi. Kode verifikasi itu nanti diinput di sini. Jadi setelah halaman ini, Anda klik next ya. Itu nanti kita akan diarahkan ke halaman ini yang cuma permintaan kode verifikasi. Nah, kode verifikasi yang ada di sini kita masukkan ke dalam. Nanti dia akan tanya, this document trying to connect to e-form. Nah, jadi waktu Anda mengisi ini, internet komputer masih on. Kalau nggak on, Anda nggak bisa isi. Ya. Nah, klik allow. Ya. Nanti yang Anda isi ini akan otomatis terlink sama pajak. Bahkan Anda tidak perlu upload dokumen tadi, tidak perlu save, tidak perlu upload. Langsung dia terlink sama pajak. Nah, pada saat Anda masuk ke pajak lagi, akan muncul draft ya di bagian draft. Anda klik draft yang tadi. Kok cuma 80.000 Pak? Ya itu kan yang ini cuma contoh Bapak Ibu. Saya nggak benar-benar punya harta-harta seperti ini belum saya ungkap. Karena pajak saya selalu saya ungkap dari awal sampai akhir. Bahkan dulu tax amnesty yang lalu saya ikut juga cuma sekedar ingin mencari tahu sistemnya seperti apa. Dari dulu pelaporan pajak saya itu menurut saya sih ya sudah benar ya. Gitu. Nah, ya ini saya seolah-olah saya lapor, saya kalau nggak salah punya 1 juta uang tunai yang belum saya declare. Gitu. Saya ikut declare 1 juta, kena 8%, 80.000. Ya, demi buat YouTube ini nggak apa-apa lah, anggapnya saya ikut tax amnesty ya. Nah, kalau sudah, Anda klik pembayaran, nanti akan diarahkan ke halaman ini. Ya. Nah, itu akan muncul NPWP Anda, nama, kebijakan 1, pemberitahuan pertama, PPh final kurang bayar. Nah, kemudian kode billing. Ya. Di bagian bawah kode billing itu nanti ada tulisan seperti ini. Apakah Anda sudah Anda klik belum? Ya, sekali lagi kalau Anda pakai konsultan, konsultannya itu sudah bantu Anda bayar dan lain-lain, berarti klik sudah. Ya, yang ini sudah di luar aplikasi PPS. Tapi kalau misalnya Anda belum, klik belum dulu. Nanti dia akan tanya konfirmasi pembuatan kode billing. Jadi kalau Anda klik ya,
nanti kode yang di sini akan terisi semua secara otomatis. Misalnya contoh seperti ini. Kode billingnya dan ini. Nah, kode billing ini Anda copy, Anda masuk ke misalnya aplikasi Bank BCA, ke pajak, pilih penerima negara, masukkan kode billing tadi, 02 sekian. Ya. Nah, nanti kalau sudah Anda bayar, ini saya beneran bayar ya, walaupun cuma 80.000 ya. Jadi saya beneran bayar, akan muncul bukti bayar seperti ini. Nah, NTPN ini adalah bukti Anda telah mengikuti tax amnesty. Jadi Anda telah mengikuti dan melunasi tax amnesty. Mau disimpan boleh, enggak juga nggak apa-apa, karena akan dikirim emailnya dan juga bisa dicek di lampiran pajak. Ya. Jadi dengan membayar ini berarti prosesnya sudah selesai. Nah, kalau Anda sudah bayar, Anda kembali lagi ke yang tadi, halaman DJP tadi. Setelah kan belum nomornya keluar, habis itu Anda bayar keluar ini. Sudah saya melakukan pembayaran kode billing aplikasi PPS. Nah, nanti dia akan cek benar Anda sudah bayar. Biasanya sistemnya itu online, jadi langsung live. Nah, kemudian Anda masuk ya ke draft. Sorry, ini belum selesai Bapak Ibu. Masih, maksudnya pembayarannya sudah ya. Kita masih ada beberapa step lagi. Anda ke draft, ya. Statusnya akan berubah menjadi siap kirim. Oke. Kemudian Anda klik kirim, nanti akan muncul seperti ini. Dia akan minta email atau SMS untuk kirim token kayak PIN gitu ya. Anda masukin tokennya, terus Anda ini. Jadi boleh pilih SMS atau email. Jadi kode verifikasi, masukin kodenya di sini. Nah, nanti kalau sudah ya, nanti akan keluar kurang lebih seperti ini. Nah, Anda yakin melakukan pengiriman data SPPH. Kita klik ya. Nah, yang tadinya ada di draft akan pindah ke arsip. Nah, jadi di sini. Pemberi tahun pertama, saya lapor 27 Maret, PPh final terhutang 80.000. Ini dapat dari saya declare 1 juta uang tunai, Bapak Ibu. Dengan status kurang bayar. 1 juta ini sekali lagi, karena saya pilih deklarasi, nggak mesti direinvestasi atau di apa. Jadi boleh saya konsumsi, boleh juga itu bentuknya dalam bentuk uang tunai yang saya laporkan di harta. Oke, ini yang kebijakan 1. Bagaimana dengan kebijakan 2, Pak? Jadi untuk Bapak Ibu yang tidak pernah ikut tax amnesty, pilihannya ya hanya ikut yang kebijakan 2. Nah, berarti kita kembali lagi ke buat laporan, kita pilih kebijakan 2. Nah, kebijakan 2 ini adalah harta yang Anda peroleh antara 2016 sampai dengan 2020. Ya, jadi hartanya antara 2016 sampai dengan 2020. Kemudian Anda bikin pemberitahuan seperti ini. Pemberitahuan pertama, seperti tadi prosesnya sama, yang akan diminta email sama nomor. Nah, filenya tadi ya sama lagi, open with Adobe Acrobat Reader. Kalau ini ada 2-nya. Bentuk tampilannya sama persis dengan yang 1, ya. Cuma pada saat Anda isi di bagian tahun ini, ya spesifik hanya bisa antara 2016 sampai dengan 2020. Jadi kamu nggak bisa mengisi sebelum 2016 dan setelah 2020. Seperti itu. Ya. Nah, contoh nih, saya isi uang tunai lagi. Tadi kalau yang kebijakan 1 saya deklarasi 1 juta rupiah, di sini saya deklarasi 1,5 juta rupiah. Tahun perolehan 2020. Ya, bebas ya. Bisa 2016, 17, 18, 19, 20. Kalau yang tax amnesty jilid 1, kalau nggak salah, itu menggunakan market value per 31 Desember 2015. Nah, kalau yang ini kayaknya lebih bagus, ya, karena dia tanya tahun perolehannya kapan, dan kita mesti buktikan dengan dokumen ya, yang nanti kita arsip sendiri. Misalnya saya beli reksadananya 100 juta tahun 2016, ya sudah, 100 juta 2016. Saya beli emas tahun 2017, senilai waktu itu 1 gram misalkan 800.000. Ya sudah, saya masukin 800.000 dikali itu. Jadi menggunakan harga perolehan dan tahun perolehan. Sementara kalau yang kebijakan 1, dia nggak peduli Anda belinya tahun berapa, patokannya itu adalah harga per 31 Desember 2015. Nah, di sini kita isi, ya. Tata caranya sama persis seperti tadi, bedanya cuma tahunnya aja. Tahunnya aja kita nggak bisa dibawa itu. Nah, kemudian dokumen-dokumennya ya Anda harus simpan ya. Kalau Anda tarik sampai ujung, nanti ada nilai harta, nilai hutang. Ya, kalau ini dari utang, berarti kita masukin juga caranya sama persis. Kemudian 1,5 juta ini kita bisa pilih
mau kita investasi, mau kita konsumsi, atau ada di luar negeri dan kita nggak rencana mau tarik. Kebetulan 1,5 jutanya saya declare ada dalam negeri, dan saya mau konsumsi, jadi saya tulis non investasi di sini. Tarifnya kenanya lebih mahal. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, nanti seperti halaman tadi, kita klik selanjutnya yang di atas. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman ini, ya. Bedanya cuma ini ada 2, kalau tadi yang 1 ya. Nah, akan keluar MPWP, NIK, dan seterusnya lengkap. Kemudian akan muncul statement seperti ini, yang berupa ringkasan. Jadi nilai harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh 2020 ini, saya agak geser ya, 1,5 juta. Nah, kemudian dari 1,5 juta ini saya mau konsumsi semua, jadi tidak diinvestasikan, jadi 1,5 juta. Nah, 1,5 juta karena saya tidak investasikan, saya kena tarifnya yang 14%. Kalau saya investasikan kena 12, kalau saya mau konsumsi kena 14. Nah, kemudian kalau luar negeri saya declare dan saya tidak mau tarik, ya kenanya 18%. Nah, jadi atas 1,5 juta ini kenanya 210.000. Mahal juga ya, Bapak Ibu. Untuk kepentingan pembuatan video ini juga saya juga sengaja bayar, ya. Walaupun saya sebenarnya sudah declare semua pajak. Kemudian di bagian bawahnya, nah itu yang membedakan antara yang 1 dan 2. Kalau yang 1 itu dia centangnya tidak sebanyak ini. Jadi centangannya itu ada D, ada ini, dan ini. Nah, kalau misalkan kamu akan mengalihkan ke dalam negeri, berarti saya siap menerima konsekuensi Anda harus centang. Ya. Kemudian setelah Anda Anda investasi, kalau misalkan terbukti Anda tidak mengikuti prosesnya, siap-siap dengan resikonya juga Anda centang di sini. Nah, kalau di sini misalkan Bapak Ibu dalam sengketa perpajakan, misalnya dalam proses banding atau pembetulan atau apa, maka semuanya dicabut, semua pembetulan yang sudah dilakukan. Kemudian daftar rincian hartanya, ya, itu Anda centang, ya. Bukti pembayaran pajak final itu kalau misalnya Anda pakai konsultan, Anda sudah hitung, Anda sudah bayar dulu. Nah, kalau ini misalkan Anda sedang dalam gugatan, banding, atau Anda sedang melakukan pembetulan, nah itu semua juga sudah dicabut. Jadi Anda centang yang sesuai kondisi Anda aja. Nah, kalau yang ini menurut saya kan tadi yang paling sederhana ya. Saya nggak ada mengalihkan, saya nggak ada apa. Saya juga cuma centang ya 3 ini plus 1. Seperti itu. Nah, kalau sudah Anda ada next gitu ya. Nanti akan sama, dia minta kode, akan kirim kode verifikasi. Anda masukin kode verifikasi ke sini. Kemudian dia bilang ini akan disinkronis sama pajak, Anda oke, kita klik allow. Nah, kemudian nanti akan muncul pesan seperti ini. Formulir SPT sudah terlink dengan aplikasi. Nah, Anda masuk lagi ke halaman draft, itu dia akan muncul di SPPH kebijakan 2. Ya, jadi dia akan muncul seperti ini. Nah, statusnya menunggu unggah lampiran. Oke. Kenapa ya? Mungkin tadi ada yang Anda nggak centang. Kalau saya kan kayak saya nggak ada ini. Nah, kalau kita klik ya, unggah lampiran itu di sini, unggah permohonan. Kalau kita klik lebih lanjut, dia gini, apakah Anda memiliki surat pencabutan permohonan gugatan, banding, PK, dan seterusnya yang belum diterbitkan putusan? Kan saya nggak dalam proses yang di ini, jadi saya klik tidak. Kemudian Anda memilih tidak mengunggah pencabutan bla bla bla. Oke, ya. Ya, karena sekali lagi saya tidak dalam status melakukan ini. Kalau Anda sedang dalam status melakukan ini, maka permohonan ini semuanya harus dicabut. Kalau nggak bisa lanjut. Ya. Nah, kalau Anda sudah klik itu, nanti dia akan pindah ke pembayaran. Sama seperti tadi, Anda ke pembayaran. Nanti kita pilih lagi ya, saya belum melakukan proses. Kemudian akan nomornya muncul otomatis. Kemudian simpan gitu ya. Nah, dia punya nomor itu, Anda misalnya ke BCA, ini contoh saya juga bayar betulan juga ke sini. Nah, kemudian keluar NTPN. NTPN ini adalah bukti Anda telah mengikuti tax amnesty. Jadi saya sudah, dengan melakukan ini, saya sudah mengikuti tax amnesty 1 dan tax amnesty 2. Dan tax amnesty 2-nya saya juga ikut yang kebijakan 1 dan kebijakan 2. Seperti itu. Oke, nah nanti kalau sudah Anda bayar, Anda balik lagi ke website tadi. Saya sudah melakukan pembayaran yang dibuat oleh aplikasi PPS. Data yang ditemukan sukses, Anda okekan, ya.
Nah, kemudian Anda statusnya yang dari unggah dokumen jadi pembayaran berubah menjadi siap kirim. Nah, siap kirim ada klik yang ini, kita kirim. Nanti dikirim, kita akan masuk ke halaman seperti ini. Kalau Anda klik ambil kode verifikasi, dia akan kirim ke email atau SMS Anda. Anda masukin ininya di sini, klik iya, oke. Nah, kalau sudah oke, yang tadinya ada di draft, dua-duanya akan masuk di arsip. Ya. Jadi yang SPH 1, saya declare 1 juta, saya bayar 80.000. Ini saya declare 1,5 juta, saya bayar 210.000. Dan dua-duanya saya declare dengan maksud mau saya konsumsikan, seperti itu. Nah, kalau nilainya kecil seperti ini ya, 1 juta, 1,5 juta, Anda mau konsumsi, ya basically nggak usah tulis di SPT juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Anda mau SPT-nya gimana, Pak? Nah, kalau misalnya Anda lakukan seperti ini, SPT-nya kita lihat dulu nih, SPT yang tahun berapa? SPT yang 2020, 2021, atau bagaimana? Untuk yang kebijakan 2, Bapak Ibu, Anda tidak bisa ikut kalau belum punya NPWP. Jadi sebelum bisa melakukan ini, Anda harus apply NPWP dulu, kemudian Anda bayar lapor dan bayar SPT 2020, kemudian juga SPT 2021, baru yang mau Anda ungkap, Anda lakukan proses yang saya tadi, tapi di kebijakan 2 saja. Tapi kalau misalkan, Pak, saya sudah lapor SPT 2021, Pak, baru saya lakukan ini, bagaimana, Pak? Nggak ada masalah juga. Ya. Kalau Anda sudah lakukan ini, Anda masuk lagi ke halaman SPT Anda, kita bisa lakukan pembetulan. Yang kita betulkan itu adalah yang 2021. Jadi misalkan saya klik e-filing, saya isi seperti biasa, pilih dengan dengan panduan gitu ya. Nah, kemudian ada data formulir seperti ini. Di 2021 saya pilih pembetulan pertama. Jadi yang saya betulkan itu SPT tahun 2021. Nah, nanti dia akan tanya ada data-data yang sudah pernah diisi, mau dimasukin nggak? Masukin aja. Nah, ini contoh misalkan pas saya klik itu, saya nggak usah input ulang lagi. Harta-harta yang saya input sudah keluar semua. Misalnya saya punya RDN di Panin Sekuritas, di Bank Panin. Saya punya tabungan Panin atas nama saya sendiri sama atas nama istri saya gitu. Ini semua saya ungkap gitu ya. Nah, kalau saya ingin SPT saya telah sesuai dengan saya punya tax amnesty, ditambah Bapak Ibu, saya klik tambah, ya, uang tunai gitu. Misalkan tahun perolehannya saya 2020 atau 2015 juga nggak apa-apa, atau 2021 juga nggak apa-apa. Ini saya konsumsi juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya sebenarnya sudah pilih yang tarifnya lebih mahal supaya saya boleh konsumsi. Tapi kalau seandainya Anda pilih yang tarifnya lebih murah, mau reinvestasi, itu pilihannya cuma surat utang negara atau saham yang berkaitan dengan energi terbarukan. Ya. Tapi anggap deh saya invest di situ ya. Anggap aja uang kas ini saya tetap ada. Jadi saya masukin sini 1 juta, ini 2020 atau 2021 bebas. Baru keterangannya saya tulis kebijakan 1 program pengungkapan sukarela. Kemudian 1,5 juta yang saya ikut yang kedua itu, saya juga sama, kebijakan 2 program pengungkapan sukarela. Nah, kalau sudah, nanti dia akan muncul seperti ini. Program 1, program 2. Nanti kalau misalkan Anda diperiksa pajak, mana Pak bukti Anda reinvestasi? Ya, di SPT Anda sama pengungkapan Anda sudah sama. Sama juga kalau misalnya Anda mereinvestasikan dividen, maka misalnya dividennya saya reinvestasikan di tabungan atau di kas. Terus di sini juga reinvestasi dividen yang Anda terima tahun berapa, seperti itu. Ya, jadi pada saat diperiksa antara harta SPT Anda dengan deklarasi reinvestasi dividen atau tax amnesty Anda itu bisa dicocokkan. Jadi dia muncul seperti ini. Ya, kemudian Anda lanjutkan sampai selesai. Ingat ya, proses pembetulan SPT itu sangat krusial ya. Kalau misalkan Anda salah klik atau apa, kadang-kadang Anda banyak bukti potong itu harus diinput ulang satu lagi gitu. Jadi Anda mesti rapi, pastikan yang ada input itu sama dengan yang sebelumnya. Jadi walaupun Anda perbaiki cuma harta, tapi tolong lihat juga, kadang-kadang ada bukti potong yang sudah pernah ada input terus tahu-tahu hilang. Jadi mesti kita input ulang lagi. Gitu. Oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini SPT yang saya pernah ini pas saya pembetulan jadi nihil gitu. Nihilnya kenapa? Karena saya sesuaikan dengan harta tambahan dalam tax amnesty saya. Oke, demikian dari saya.
Semoga bermanfaat dan bisa menjadi salah satu referensi Bapak Ibu dalam mengikuti program pengungkapan sukarela. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan selamat malam dan semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih.